pesawat komersil milik Garuda Indonesia. Sebentar lagi kita akan lihat bagaimana Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia. Tentu saja banyak pesan yang disampaikan selama kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia tanggal 3 sampai 6 September 2024 dan ini hari terakhir. Ya, sudah melihat bagaimana Paus Fransiskus akan memasuki pesawat komersil milik Garuda Indonesia dan meninggalkan Indonesia setelah sejumlah agenda dalam kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia sejak tanggal 3 sampai tanggal 6 September, mulai dari bertemu dengan Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara Vatikan, kemudian juga menghadiri tokoh pertemuan lintas agama yang juga dihadiri oleh tokoh agama di Masjid Istiqlal bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Ada juga momen menarik dan juga momen mengharukan pertemuan antara Imam Besar Istiqlal, Nasaruddin Umar bersama dengan Paus Fransiskus pada saat diusai pertemuan terowongan silaturahmi. Setelah itu kita ketahui bersama saudara, Paus Fransiskus juga memimpin Misa Kudus ataupun Misa Akbar di Gelora Bung Karno yang dihadiri 86.000 umat Katolik. 86.000 umat Katolik di Gelora Bung Karno untuk memimpin Misa Kudus atau Misa Akbar di Gelora Bung Karno. Ada banyak pesan dan juga misi yang disampaikan oleh seorang Paus Fransiskus dalam khotbahnya. Salah satunya adalah soal bagaimana tentang social justice atau keadilan sosial yang sampai saat ini terus didengungkan seorang Paus Fransiskus. Tidak adanya kekerasan, hentikan kekerasan dan juga untuk terciptanya perdamaian dunia. Termasuk juga mengapa negara Vatikan begitu tertarik kepada Indonesia karena memang keberagaman dari agama dan juga budaya Indonesia, tapi kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang kemudian kita harapkan ini jangan hanya menjadi event formalitas selama 3 hari, tapi implementasi yang harus dilakukan oleh seluruh umat, tidak hanya umat Katolik tapi juga warga Indonesia, termasuk juga elit-elit kita, pemerintahan kita yang harus benar-benar bisa mengimplementasikan soal keadilan sosial, termasuk juga soal pola hidup sederhana. Iya, jadi yang harus dibaca sebetulnya pesan soal katakanlah orang miskin. Itu pesan yang universal, ya, bukan semua agama akan berbicara soal orang miskin. Kalau kita merujuk kepada konstitusi, fakir miskin dipelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu kan teks konstitusi, ya. Dan itu sudah jelas. Sudah jelas, sudah clear, itu dipelihara oleh negara lah. Sehingga bagaimana teks itu kemudian bisa diwujudkan, bisa diimplementasikan. Sehingga itu akan semakin jadi gitu. Sehingga janji-janji kemerdekaan, janji-janji yang ada di konstitusi itu betul-betul bisa segera mewujud. Kan ingat pidato Soekarno di 1 Juni 1945. Di era kemerdekaan tiada lagi kemiskinan. Ya, itulah sekarang PR-nya 25,2 juta. Itu asumsinya kalau pengeluarannya adalah sekitar 2,5 juta. Kalau kemudian pengeluaran itu dinaikkan, akan makin besar juga orang miskin. Apakah itu masih sudah sesuai dengan tujuan kita hidup bernegara? Nah, itulah pekerjaan-pekerjaan rumah yang memang harus bisa ditangkap, ya, bisa ditangkap oleh elit, oleh pemerintahan baru. Apalagi ini lu 5 tahun lah ya, harusnya bisa dari nol lah ya untuk bisa menciptakan. Iya, jadi banyak tadi ya kita berbicara bahasa paus itu kan bahasa-bahasa diplomatik
yang memang tidak mungkin beliau langsung kepada straight to the point. Ya. Kan dalam pidatonya kan beliau juga mengatakan ya, jika benar kalian tuan rumah tambang emas terbesar di dunia. Spesifik ya? Ya, harta yang paling berharga adalah kemauan agar perbedaan tidak menjadi alasan untuk bertikai, tetapi diselaraskan dalam kerukunan dan rasa saling menghormati. Disinggung soal tambang itu sebagai kekayaan. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana perbedaan, bagaimana manusia-manusia ini diperhatikan. Itu dalam bahasa low context yang saya coba pahami. Nah, itu semangat-semangat itulah yang menjadi pekerjaan rumah, sehingga show tontonan 70 jam dari Paus melalui berbagai media sosial itu kan luar biasa, dan seharusnya itu menjadi refleksi ya, refleksi bagi kita semua. Dan Paus clear ya menyukakan bagi kewajiban manusia yang bekerja di bidang politik ya, untuk betul-betul mengawal ini semua, mengawal kemajemukan, mengawal kemaslahatan bersama, mengawal ketimpangan.